warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam. Apa kabar anak-anak Bulia yang soleh dan soleha hari ini? Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Bulia pengen cek dulu ya kehadirannya ya. Aquila. Iya. Oke, terima kasih. Kenzo. Hadir Muhammad Kenzo. Oke, dan Dera terakhir. Hadir, Bu. Oke, terima kasih anak-anak Bulia. Kita akan mulai dengan membaca ikrar dan doa. Chandra akan menyiapkan ikrar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Rabbi zidni ilman. Warzuqni fahman. Warzuqni fahman. Amin. Nah, semuanya setelah kita sudah membaca doa dan ikrar akan melihat kerapihan kamu dulu. Coba duduknya yang rapi, selangnya tertib ya belajarnya ya. Ya, baik. Bulia mau mengingatkan kepada kalian bahwa kalian harus tetap menerapkan protokol 5M. Kita semangat hari ini. Bulia pengen semuanya menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Teman semua, mari kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Setelah tadi kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya, berarti udah semangat dong belajar hari ini. Semangat? Oke, good. Hari ini kita mau belajar. Bulia akan suruh untuk mengamati jenis pekerjaan yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi di lingkungan tempat tinggal kalian. Kalian akan menuliskan corak kehidupan masyarakat yang ada di tempat tinggal kalian. Bulia akan adakan tanya jawab tentang manfaat keberagaman bagi bangsa Indonesia. Memberikan tontonan video cerita rakyat atau legenda batu menangis. Nanti kita akan presentasikan tugas drama kalian. Kemudian Bulia mau mereview nih pelajaran yang kemarin yang sudah kita pelajarin. Keberagaman contohnya apa aja? Agama, terus budaya. Oke, pintar. Kemudian apa lagi? Suku. Terus adat istiadat. Nah, siapa yang tahu nih gambar apa ini? Ayo. Gambar main. Anak-anak sedang bermain. Main apa itu? Ayo apa? Kalian dengar nggak rambu halu? Nah, ini permainannya. Oke, pertanyaan keberagaman apa sih yang terdapat pada gambar ini? Apa aja yuk keberagamannya? Beragaman adat istiadat suku bangsa. Tahu dari mana kalau itu keberagaman suku? Dari mana yuk? Bajunya. Oh, baju adatnya, pintar. Ada yang pakai baju adat apa aja tuh? Jawa. Oh iya, Jawa, Bali, terus apa lagi? Hebat semuanya anak-anak Bulia pintar. Ya, ini adalah contoh dari keberagaman ya. Nah, kita akan masuk ke pembelajaran yang pertama. Salah satu keberagaman yang ada di lingkungan tempat tinggal kita itu adalah keberagaman pekerjaan. Nah, keberagaman pekerjaan itu adalah mata pencaharian yang ada di lingkungan sekitar kamu ya. Itu ada yang banyak kan, jadi apa aja yuk? Angkatan laut, apalagi? Insinyur, arsitek, dokter, terus? Nah, sekarang yang kita mau pelajari adalah tentang corak kehidupan masyarakat. Corak kehidupan masyarakat yang pertama adalah sederhana, yang kedua adalah modern. Kalau sederhana itu umumnya berada di pedesaan. Jadi contohnya itu pekerjaannya adalah petani, peternak, nelayan. Dia itu mengandalkan sumber daya alam yang ada ya. Kedua adalah kalau modern itu umumnya ada di perkotaan. Nah, contohnya adalah apa tadi yang sudah kamu sebutkan tuh, ada guru, ada dokter, iya, angkatan laut. Nah, sekarang coba buka LKPD kalian yang sudah Bulia kasih. Tolong ditulis di lembar kerjanya corak kehidupan yang ada di masyarakat tempat tinggal kamu nih, dekat rumah kamu. Tulis 5 saja. Kemudian nanti Bulia akan tanya satu persatu. Siapa yang bisa menyebutkan contoh-contohnya? Yang mau coba? Saya, Bu. Saya. Ya, oke. Kalian pemotong rumput. Corak kehidupan sederhana mengandalkan rumput sekitar halaman rumah. Oh, pintar. Baik. Sebagai penguasa konveksi baju muslim, corak kehidupannya adalah modern karena mengandalkan keahlian dan juga membuka lapangan pekerjaan. Oci bekerja sebagai guru. Corak kehidupannya modern karena mengandalkan
keahlian dan kepintaran. Bapak Luki seorang pengusaha percetakan. Cara hidup yang masih modern, yaitu mengolah bahan setengah jadi menjadi bahan jadi. Contohnya membuat pamflet, cetakan logo kertas, dan cetakan pada box makanan. Yeay, pintar. Nah, tadi kita sudah belajar tentang corak kehidupan. Sekarang kita akan belajar tentang salah satu keberagaman karakteristik individu itu adalah keragaman budaya. Keragaman budaya itu punya manfaat bagi bangsa Indonesia gitu. Apa sih manfaatnya? Yang pertama, dia itu bisa menumbuhkan sikap nasionalisme. Ternyata keberagaman budaya itu bisa menjadi ya identitas bangsa di dunia internasional. Keberagaman budaya itu sebagai alat pemersatu bangsa. Budaya bisa menjadi daya tarik wisata negara dan akhirnya pendapatan negara bertambah. Kemudian juga dengan adanya keragaman budaya untuk sikap toleransi. Kemudian yang satu lagi sumber pengetahuan bagi dunia. Sudah dibaca ya, Bu Lia? Yang bisa jawab pertanyaan Bu Lia akan kasih poin plusnya. Mengapa kita harus tetap melestarikan budaya Indonesia atau Budaya kenapa? kita tidak hilang atau punah. Ya. Dua, budaya Indonesia akan semakin maju. Oke, boleh. Apa dampak positif yang dirasakan bangsa Indonesia dengan datangnya wisatawan asing ke Indonesia? Membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Boleh. Terus? Meningkatkan pendapatan ekonomi dan devisa negara. Kenapa sih budaya itu dikatakan dapat meningkatkan pendapatan nasional? Budaya dapat diperkenalkan kepada wisatawan sehingga apabila banyak wisatawan domestik maupun mancanegara akan meningkatkan pendapatan nasional. Jawab, Faras dikasih love sama Bu. Apa manfaat yang kita dapatkan dengan menghormati keragaman budaya Indonesia? Yuk. Erat, persatuan dan kesatuan. Dua. Oke, terus. Rasa tentram, rukun, aman dan damai. Boleh. Ya, bisa. Love buat Zila dari Bu Lia. Mama. Apa contoh hasil kerajinan budaya Indonesia yang terkenal hingga mancanegara? Iya, Daryl boleh. Kerajinan kulit Sidoarjo. Oke, boleh. Kerajinan kulit dari Sidoarjo boleh. Apalagi? Wayang kulit. Wayang kulit. Pintar. Oke, baik. Daryl dapat love dari Bu Lia. Sudah paham ya tentang keanekaragaman budaya di Indonesia? Manfaatnya sudah paham? Udah pintar-pintar semua nih ngejawab pertanyaan Bu Lia. Baik. Nah, Bu Lia mau menganalogikan sesuatu. Kamu tahu orang yang lagi main bola? Tahu? Tahu. Nah, di sana ada pemain apa aja, yuk? Gelandang, Gelandang, ada cadangan, apa lagi? Tugasnya macam-macam ya. Tujuan akhir mereka tuh sebenarnya ngapain? Betul. Orang yang bilang mereka harus mencetak gol supaya mereka itu bisa menang. Ya. Nah, seperti kalian bermain bola, negara Indonesia itu sama seperti itu. Pemain bolanya itu kita ibaratkan adalah keberagaman budaya. Ada budaya Sunda, ada apa lagi? Padang. Nah, pemain bola itu kita ibaratkan itu ada gelandang, ada striker, kemudian ada penjaga gawang. Seandainya si pemainnya itu semua penyerang, kira-kira bisa menang nggak kalau semuanya penyerang? Enggak. Nggak bisa, atau semuanya jadi sayap kanan sayap kiri doang, nggak ada yang nyerang satupun, nggak ada yang ngegolin, nggak ada. Itulah sebenarnya keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Nah, jadi kalau misalnya Batak, suku Betawi itu semuanya bergabung jadi satu, nggak ada perpecahan, nggak akan aman, damai. Ya kan? Sudah paham ya, Bu Lia menganalogikan main bola untuk keberagaman budaya kita. Nah, salah satu cara menjaga persatuan dan kesatuan itu adalah dengan cara saling toleransi. Ya kan? Tahu nggak artinya toleransi? Adalah saling menghargai satu sama lain. Nah, sebutkan contoh perilaku kamu yang mencerminkan sikap toleransi atau saling menghargai dalam keberagaman masyarakat di lingkungan tempat tinggal kamu. Tidak mengganggu ibadah orang lain. Boleh. Membiarkan teman melaksanakan ibadah mulia. Oke, membiarkan teman melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya. Boleh, pintar. Nah, keberagaman budaya itu salah satunya bisa dengan cerita-cerita rakyat yang ada di Indonesia. Itu salah satu bentuk keragaman budaya. Apa aja contohnya yang kamu tahu cerita rakyat? Malin Kundang. Malin Kundang, apalagi? Batu Menangis, boleh. Siapa yang pernah dengar cerita tentang Batu Menangis?
Ada yang sudah pernah dengar belum ceritanya? Boleh ya kasih cerita tentang batu menangisnya deh. Batu menangis. Dahulu kala, hiduplah seorang ibu dengan anak perempuan. Batu. Dia berhenti sambil menangis meminta ampunan ibunya. Sayang, semua tak bisa kembali, harus menanggung hukuman karena telah durhaka terhadap ibunya yang sudah merawat dan menjaganya hingga dia besar. Pesan moral yang disampaikan dari cerita tadi itu, nah sebagai anak kalian harus taat kepada siapa? Kepada orang tua, terutama ibu. Iya, nggak boleh menyakiti hati ibu ya nak. Karena apa kalau menyakiti hati ibu? Dosa besar. Dosa besar. Nah, Bu Lia sudah pernah memberikan tugas ke kalian itu tentang malin kundang ya. Video kalian ya, Bu Lia tayangin sedikit aja. Oh gitu. Oke, keren. Oke, selanjutnya ini siapa? Mirza jadi perempuan. Lucu, jadi Mande Rubaya ya? Keren. Kita kasih apresiasi buat semua kelompok yang sudah mengumpulkan, tepuk tangan. Nah, setelah kalian sudah melihat tadi video malin kundang dan batu menangis, ayo kesamaan dari kedua cerita tadi. Apa kesamaan? Sama-sama menjadi yang durhaka, sama-sama menjadi batu. Sama-sama menjadi batu, sama-sama anak yang durhaka. Sudah kita tahu ya kesamaannya bahwa sama-sama tentang cerita tentang anak yang durhaka sama orang tuanya. Nah, setelah kita sudah belajar semua dari tadi, tolong buat kesimpulan dong pembelajaran kita hari ini. Siapa yang berani ya? Corak kehidupan masyarakat, tentang manfaat keberagaman budaya bagi bangsa Indonesia. Belajar untuk saling menghargai. Belajar untuk saling menghargai, apalagi ayo. Belajar untuk bekerja sama. Bekerja sama. Iya. Toleransi, pintar. Jadi sudah paham semua ya materi hari ini ya. Bu Lia mau tanya terakhir, apa sih kesan pesan kamu belajar hari ini? Senang nggak? Senang tuh, seru banget. Oke, seru banget. Iya. Baik, setelah kita menyimpulkan pembelajaran hari ini, Bu Lia akan menginfokan bahwa untuk pembelajaran selanjutnya kita akan masuk ke materi pembelajaran kelima. Nanti di pembelajaran kelima itu akan ada materi tentang 3 dimensi. Kalian itu harus menyiapkan tas, kemudian nanti barang-barang 3 dimensi yang ada di rumah nanti disiapkan ya. Bu Lia akan info di grup WA kita ya. Baik, sebelum kita tutup ada pertanyaan sampai di sini? Baik, sekarang yang bisa jawab pertanyaan Bu Lia boleh menyiapkan doa. Nah, pertanyaan keragaman apa yang ada di sini? Keragaman Raja. Berarti Raja yang boleh menyiapkan. Ayo, Jak. Pimpin doa, baca surat Wal-Asri dan doa penutup majelis. Nah, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.